ya, yang bertemakan tentang spirit pembudayaan sikap anti korupsi, sebuah panduan bagi Gen Z dan milenial. Tempat dan waktu dipersilakan dengan hormat. Terima kasih. Sebelum saya mulai, saya sebenarnya mau bilang bahwa malam ini sebenarnya kondisi saya kurang sehat. Ya, flu perang dalam maka saya menggigil. Jadi bahwa kalau kemudian ada adik-adik yang bertanya, loh kok baju pakai jaket, apalagi dalam ruang ini tidak ada AC, tidak ada kipasnya, kok tahan ya? Jujur saya mau bilang, terlihat memang saya kedinginan, tapi sesungguhnya saya panas. Tapi saya mau bilang begini, bahwa kalau itu berkaitan ibadah, pencerahan, khususnya berkaitan anti korupsi, sepanjang masih ada nafas, kalau kita bisa berangkatlah untuk menyampaikan itu. Jujur saya mau bilang, saat membaca temanya ini, saya langsung ketawa. Wah, luar biasa ini MPO-nya. Berani juga bicara soal anti korupsi. Ya, artinya kalau dia ada keberanian untuk membahas soal anti korupsi, artinya dia menjadi harapan bangsa. Ya, dia tidak hanya bermain pada tataran narasi dan retorika, apalagi temanya saya lihat berkait bagaimana membudayakan anti korupsi. Nah ini menarik, dan saya kira kalau ini mau dibahas mungkin sampai pagi sampai tidak ada habisnya. Nah pada kesempatan ini mungkin saya lebih banyak hanya mengantar, nanti saya mau ada sesi tanya jawab. Apakah mau dalam tataran teoritiknya, ataukah maunya seperti apa sih implementasinya, bagaimana suka dukanya memberantas korupsi, bagaimana teknik-teknik pengumpulan datanya, penarikan sampelnya. Secara garis besar saya mau bilang, pembudayaan anti korupsi tentu tidak lepas atau paling menjadi fondasi utama adalah bagaimana dalam lingkungan keluarga kita. Kalau kita pernah membaca sejarah bagaimana riwayat waktu Mutia Hatta, ya, anak mantan presiden Bung Hatta, di saat bapaknya menjabat wapres, dia memiliki kendaraan dinas sekalipun tidak pernah digunakan. Itu contoh-contoh. Nah kemudian bagaimana waktu sahabat kami juga Abraham, dia bercerita bagaimana waktu dia mencuri kabur di sekolah, ya, membawa ke rumahnya untuk dia mencoba menulis di papan tulis, lalu ibunya tahu, ibunya marah-marah dan dia minta hari itu pun, malam itu dia minta untuk kembalikan dan dikembalikan. Dan bahkan lebih luasnya lagi, globalnya ada sejarah bagaimana saat Soichiro itu adalah pendiri Honda di Jepang, terkaya. Di saat dia mau meninggal, dia tidak pernah berpikir atau mewasiatkan warisannya itu untuk ke anak-anaknya. Tujuannya apa? Dia tidak ingin anaknya hidup enak. Dia inginnya bagaimana anaknya bisa terkembali, bahwa dia bisa mandiri, mampu berusaha sendiri. Itu contoh-contoh kecil. Pertanyaannya kemudian, apakah dalam rumah tangga kita, kehidupan rumah tangga kita sudah mendapat sikap ketelatenan dari orang tua misalnya, dari kakak misalnya, atau keluarga yang lain? Karena dalam keluarga pembudayaan anti korupsi itu ada 4 substansi. Pertama adalah ada nggak sikap ketelatenan dari orang tua atau kakak, saudara? Ada nggak sikap kejujuran di situ? Ada nggak sikap tanggung jawab? Dan yang paling penting sikap kesederhanaan. Ada banyak realita kita lihat Pak Kadis. Baru tetangganya punya kendaraan bagus, dia suka keenakan setiap hari menumpang ke kampus. Itu kan cara-cara memaksakan diri, ingin hidup enak. Makanya ada pesan begini, bahwa kalau Anda tinggal di suatu kompleks, sebelah kiri rumah bertingkat, sebelah kanan rumah biasa-biasa saja, jangan terlalu banyak melihat ke kiri, perbanyak melihat ke kanan. Karena bila Anda memaksakan untuk banyak melihat ke kiri, maka mau tidak mau, kalau bapak Anda seorang PNS, katakanlah kepala dinas jabatannya, bisa saja Anda nanti mendesak bapaknya ini, Pak Kades, Pak Mayode, itu tetangga bagus sekali rumahnya, ada motornya, ada lagi mobil baru, apa kita dibelikan.
Ini bapak menjadi dilema. Besok kemudian hari masuk era pembahasan anggaran, bagaimana caranya bisa dialokasikan anggaran untuk saya bisa beli mobil dinas meskipun kendaraan plat merah, nanti sampai di rumah ganti lagi platnya plat hitam, kan begitu. Itu kan salah satu gaya-gaya korupsi. Itu salah satu gaya korupsi. Kemudian kedua, kadang-kala kita disuruh orang tua belanja di pasar, ataukah yang paling dekat karena di sini mahasiswa semua membayar SPP atau membeli buku. Sebenarnya harga buku hanya kurang lebih 75.000. Disampaikannya ke bapaknya ya 100.000. Mungkin bapaknya diam-diam aja, ya 100. Ini anak dia merasa bahwa bapaknya tahunya mungkin 100 betul, padahal hanya 75.000. Harusnya kalau dia terdidik, ada kesepakatan itu, mestinya saat dia balik ke rumah, dia kembalikan itu sisanya 20.000 pun misalnya. Pak, harga buku ternyata hanya 75.000, ini sisanya. Fatalnya lagi kalau bapak membiarkan itu fatal. Jadi kalau bicara anti korupsi itu tidak cukup hanya dengan narasi. Saya pernah ditanya, ngapain maju selalu berkiat pada gerakan anti korupsi? Ya, walaupun taruhannya. Saya mau bilang di sini adalah calon-calon ustazah semua. Kalau saya menganggap dalil bahwa memberantas korupsi bukan hanya merupakan amanah undang-undang, bukan hanya merupakan konsekuensi negara hukum, tapi juga ibadah. Apakah Anda setuju? Nah, itu menjadi jawaban saya. Kenapa saya konsisten menyuarakan anti korupsi nyawa pun taruhannya? Bagaimana waktu saat kedua di Kota Makassar, terakhir Gubernur Sumsel, siapa berani bantah bahwa pejabat-pejabat itu tidak punya preman, tidak punya uang banyak untuk menghabisi saya? Apakah saya tidak takut? Takutlah. Yang namanya insan manusia, nafas itu pulang masuk. Tapi tidakkah kita menjadi kuat ketika kita berangkat dengan nawa itu, bos? Adakah yang bisa terjadi? Sejuta pun manusia akan habis kita tanpa persetujuan isi yang di atas, tidak bakal terjadi. Kalau Anda adalah beragama, maka Anda harus yakin dengan itu. Kalau Anda masih takut getar-getir dengan ancaman, percuma Anda baca ini. Bahwa kalau kemudian kita pergi anti korupsi saja, tidak pernah gentar dengan begitu. Apalagi apalagi kepada nenek tani yang baru dilantik. Saya inginnya mendengar besok-besok ada kabar, wah, ini yang baru dilantik komisariat usul tindak filsafat. Ketika dia menemukan dosanya tidak becus dalam mengajar, korupsi waktu, ya, korupsi pembayaran segala macam-macam, dosa terbiasa begitu. Ya, ketua tingkat, kasih tahu teman-temanmu semua ini, suruh kopi digandakan ini, kopinya di mana? Kopi di sana. Ya, ini dosa, dia sudah tunjukkan tempat kopinya di mana. Padahal di sana dosa sudah kerjasama dengan tempat fotokopi. Kayak gitu. Banyak mungkin kamu nggak begitu. Saya berharap mudah-mudahan jangan sampai tidak begitu. Kan begitu. Banyak sekali. Penuh gaya, bos. Makanya saya mau bilang, dimanapun dan kapan pun tanamkan sikap kesederhanaan. Karena sikap kesederhanaan inilah yang bisa membentengi. Kenapa orang korupsi? Banyak orang bilang, ya ada peluang, ada kesempatan. Peluang dan kesempatan melekatnya di mana? Jabatan. Ketika Pak Kadis, Pak Mahyudi, sahabat saya, ada yang bertanya, apakah Pak Mahyudi potensi korupsi? Saya akan jawab, pasti potensi. Kenapa potensi? Karena dia punya jabatan. Kan begitu? Jadi apa yang harus dilakukan? Ya kontrol. Makanya saya pernah bilang sama teman-teman di Pongkor, kalau Anda menganggap saya sahabat, maka Anda harus bersedia saya kritik, beri saran. Tentunya saran kritik yang konstruktif. Karena kita juga mengadu ajaran begini, bahwa kalau Anda sudah sampaikan teguran 3 kali dan dia tidak perhatikan, silakan lapor saja. Saya begitu. Bahwa Anda mau marah ketika salah apa, tidak ada urusan. Karena ketika kita melakukan pembiaran itu juga kena pasal itu, apalagi turun menikmati. Banyak kan sekarang realitanya gini ya, ketika sahabatnya tersangkut atau terjerat perkara korupsi, dia datang membela-bela. Tidak usah takut, saya punya kawan
bersahabat, bersaudara kandung dengan petinggi kejaksaan atau polisi, nanti selalu lobby. Ada lawyer juga kuat. Apa? Ini kan kerja yang salah. Saya itu menganut paham begini, bahwa yang dimaksud bersahabat itu adalah bukan membela atau boleh dibilang mendukung sahabat untuk berbuat salah, tapi bagaimana kita senantiasa mengajak sahabat untuk bersikap senantiasa berdiri tegak pada kebenaran. Itu persahabatan hakikatnya. Jadi kalau bergerak di anti korupsi memang harus siap juga dibenci, dimusuhi. Saya ada pengalaman sedikit waktu saya ketua forum mahasiswa pasar sarjana UNAS. Saya ingat motor saya dulu itu Pak Kadis, motor Jupiter, Yamaha Jupiter 2002. Saat itu saya lapor salah satu guru besar UNAS terkenal, hampir jadi menteri. Ya, sore saya ke rumahnya pembimbing saya, Prof. Abu Bakar namanya. Saya untuk ujian proposal. Tidak sampai 12 menit kira-kira di rumahnya Prof. Abu Bakar. Kebetulan rumahnya itu Prof. Bakar penurunan gini. Jadi motor parkir di atas. Nah sampai 12 menit saya keluar, motor saya hilang. Memang dari feeling saya tidak yakin bahwa dicuri betul, karena dan tidak lama kemudian ada telepon masuk. Saat itu kan masih telepon-teleponan itu, ya, belum ada namanya WA apa dia bilang sama saya, bagaimana Pak Jus, masih mau? Kalau masih mau, suarakan, angkat terus kasih korupsi ke saya ketua UNAS. Bukan hanya bukan Rabu yang hilang, tapi jawab. Dia bilang sama gitu. Oh iya, apakah saya gentar? Oh tidak, malah saya semakin menggila. Karena kalau saya gentar dengan itu, maka akan tertawa mereka itu. Ketakutan juga untuk berhadapan dengan kita. Yang kalau kita mau pahami yang namanya anti korupsi, terkadang memang kita tidak melihat banyak kawan. Kita share sedikit. Mungkin kita lihat ada misalnya di warkop. Pak Jus selalu lihat di warkop, dia hanya berdua atau sendiri, ya kan? Mungkin kok berani sekali jalan itu baju sendiri, siapa? Tidak pernah rame-rame. Bagi saya, kalau ada orang takut keluar malam tidak bergerombol, baloran namanya itu. Iya. Tidakkah kita yakin bahwa sebenarnya pergi anti korupsi sepanjang kita berjuang di garis yang benar demi untuk masyarakat, demi untuk umat, kita selalu dilindungi oleh doa-doa. Karena kadang-kadang itu ada pendukung kita bersyukur bahwa kita tidak pernah ketahui siapa mereka dan di mana dia berada. Ini lebih kuat sebenarnya, termasuk fakir miskin, ada yatim piatu. Itu makanya saya juga rajin bilang begitu-begitu. Dibanding kita jalan kemana-mana bergerombol, inilah nanti yang paling duluan takut. Kan begitu. Ya, saya berharap bagaimana HMI ini betul bukan hanya dengan hanya beraninya mengangkat tema market korupsi, tetapi ada kepedulian nantinya bagaimana sebenarnya bisa berperan aktif. HMI MPO Makassar yang saya ketahui dari periode 3 tahun kemarin aktif ya, bergerak di lembaga advokasi, saya tahu itu, dan sampai sekarang. Saya berharap juga kepemimpinan ADE yang baru ini tetap eksis begitu. Jangan pernah takut berhadapan dengan polisi. Kita ini kadang-kadang tidak akan mungkin melihat ketika Anda berurusan dengan polisi lah. Polisi juga punya ketergantungan ke kami. Apalagi kalau perkara pisus. Itu bedanya kalau aktivis bergerak di perkara pisus. Ini anak saya juga alumni UIN. Dia Fakultas Adab dan Humaniora, juga HMI. Masih semester 5 kemarin sudah interpretasi training juga, tapi dia sudah selesai. Jadi waktu dia aksi, dia ditangkap. Dia berurusan dengan polisi. Dia kabari. Ini salah satu contoh ya, kabari. Kebetulan Pak Kapolres kabari, Pak Jus, saya mau maaf. Kenapa mau maaf? Ternyata anak ini, bos kepala ini yang ini ditangkap. Saya bilang kenapa? Wah, saya nanti takut dimarahi Pak Kapolres dia semua. Saya tanya saya, bagaimana? Mau keluar? Ya jangan. Tidak loyal, masa saya keluar temanku tidak. Saya maunya adik-adik juga begini. Banyak orang begitu pecundang. Ketika dia tertangkap di polisi, ditahan di sel di sana, dia diam-diam nyelinap keluar.
ambil backing untuk keluar dari dia tinggalkan temannya di dalam. Tak boleh begitu. Itu bukan pejuang, tapi itu pecundang. Kalau Anda lakukan itu, maka saya pastikan Anda tidak bisa bergerak di anti korupsi. Bayangkan itu anti korupsi, kan? Ketika kita angkat kasus, 3 hal yang selalu muncul. Pertama, bujuk rayu. Bujuk rayu. Iming-iming macam-macam. Kalau tidak mempan 2 halnya itu, terakhirnya itu setiap kita mengangkat telepon, maaf kalau saya sebut, di ujung telepon selalu dengan ucapan telesono jisma, selalu begitu. Iya. Kemudian jangan kira kita tidak pernah mendapat juga ajakan-ajakan, godakan-godakan. Saya termasuk aktivis yang sering diajak masuk Dewan Pengawas Perumda, Badan Pengawas Prusda, direksi. Alhamdulillah sampai sekarang saya belum pernah tertarik. Juga saya belum pernah tertarik masuk partai. Itu. Apa profesi saya lainnya selain memegang jual batakun? Saya juga berusaha. Saya jual kopi, sering saya ke pasar bawa pisang, jual pisang. Kemarin di belakang saya jual kopi, ada Pak Kadis datang minum kopi, kan begitu. Jadi aktivis itu tidak boleh masa bodoh. 2 hal yang harus dimiliki aktivis termasuk ada ini. Pertama, dia harus matang SDM-nya. Jadi aktivis itu harus berpendidikan. Ibarat Anda belajar ilmu hukum, kalau Anda hanya kuliah-kuliah tok, tangga itu ada 7 tangganya. Kalau hanya kuliah-kuliah tok dari tangga pertama, Anda langsung lompat di tangga 5. Jadi dia lagi itu Anda tidak belajar filsafat hukum, sosiologi hukum. Harus reguler. Kemudian mapan finansialnya, artinya ginilah. Kalau Anda cukup memegang mata kuliah juga, kemudian bergerak di anti korupsi, ya sebisa mungkin berwirausaha. Tapi jangan berwirausaha yang bergantung pada APBD-APBN. Kalau Anda bergantung pada APBD itu rancu. Bagaimana Anda bisa lakukan itu? Anda kan mengklaim diri sebagai pegiat anti korupsi adalah pengawasan. Lalu Anda bergerak juga cari-cari proyek PL lah, penunjukan langsung, kan banyak begitu. Sama juga kalau dosen akademisi, kalau kapan dia sudah bergelar doktor, kerjanya itu kirim proposal, proyek penelitian di balik banda, kan banyak dia begitu. Sering kita temukan begitu. Ideal di kampus bicara di hadapan mahasiswanya, ujung-ujungnya cari mahasiswa yang punya masalah. Ini proposalku, kau bawa di kantor Bali Banda ini, keluar nilai dapat A atau B. Tapi kalau langsung lantuk proposalnya A plus dia dapat. Kamu begitu? Boleh begitu? Jadi banyak memang begitu. Ini contoh-contoh. Tapi apa yang saya sampaikan ini, saya yakin tidak ada yang seperti itu dalam ruang ini ya. Itu. Jadi memang harus keras. Jadi membahas soal anti korupsi harus ekstrim. Kalau ada setengah-setengah, sudah. Apa sih yang sebenarnya kita menjadi dasar untuk bicara soal anti korupsi? Sering kita diperhadapkan begini ya. Baru hari ini kita akan kasus, tiba-tiba ada orang lapor balik. Saya kemarin waktu sangka Pak Gubernur Sulsel. Saya diancam, masih di Jakarta saya itu. Saya ditelepon oleh wartawan, Pak Jus, apa tanggapannya? Ini ada sedang lembaga mau lapor balik kita. Mana ini? Apa saya jawab? Tidak usah saya tanggapi. Ini kenapa Bang? Masalahnya kalau saya tanggapi berarti saya ikut bodoh. Bukan kalau saya mau tanggapi itu. Kan gitu. Kalau saya tanggapi itu berarti saya ikut bodoh. Mengapa saya katakan mereka bodoh? Dia tidak ngerti apa itu pidana tertentu. Pidana tertentu itu termasuk pidana khusus korupsi, money laundering, pencucian uang, perdagangan perempuan. Apa yang dimaksud pidana tertentu? Bahwa dalam undang-undangnya di sana ada hak untuk mencari, memperoleh, melaporkan, maka mendapat pelayanan, maka mendapat penghargaan. Jelas pasal 81 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. Begitu perubahan Undang-Undang Nomor 20 2021. Juga dalam PP Nomor 70 2021. Kemudian diperjelas lagi, dipertegas lagi PP Nomor 43 Tahun 2018. PP yang terakhir itu mengatur terkait apa? Penghargaan, termasuk berupa mil dari sekian. Itu.
berperan serta dalam melawan korupsi bukan hal yang dilarang, tidak juga dikatakan wajib, tapi harus. Itulah dimaksud pidana tertentu. Kemudian logika hukumnya, bagaimana bisa saya dilapor balik dugaan pencemaran nama baik? Pencemaran nama baik itu kan pidum, kan begitu? 1000 pun perkara pidum masuk, tidak bakal tersentuh itu sepanjang belum selesai perkara pitsusnya, sepanjang belum ingkrah. Bahwa kalau kemudian adik-adik ketakutan dengan ancaman-ancaman itu, maka saya mau bilang Anda masih perlu belajar sama seniornya atau dosennya. Kadang-kadang kan ada pejabat begitu, oke, kalau lapor kemarin saya akan lapor balik. Kalau polisi si tahu itu laporan, kata-kata saja itu polisi. Iya, saya masih di Jakarta dulu, masih di Lepang, saya sering berhadapan dengan begitu-begitu. Saya dulu berangkat desa saya dari Lepang, Pak Kadis. Saya dulu lembaga peduli HAM itu 92 sampai 98. Tapi Tong Soeharto sama Soeharto dibubarkan itu lembaga, dibubarkan itu. Berdirilah macam-macam lembaga. Jadi jangan pernah gentar dengan laporan-laporan begitu. Pemahamannya itu bahwa 1000 pun perkara pidum atau dugaan pencemaran nama baik yang akan Anda hadapi atau akan dilapor oleh oknum, jangan pernah gentar, karena mustahil bakal tersentuh. Kenapa? Perkara korupsi adalah spesialis. Bahkan dalam Kepres nomor 5 tahun 2004 disebutkan ya bahwa perkara korupsi itu mengandung asas cepat, prioritas, dan biaya ringan. Nah, bagaimana bisa Anda tertimpa oleh kasus pidana umum pencemaran nama baik manakala kasus laporan pitsusnya belum ingkrah, belum ada status, belum berkekuatan hukum tetap? Nah, pertanyaannya sekarang, saya sering ngomong juga di media di forum itu, setelah tertangkap enak masih mau tidak bicara dia itu lebih dari saya, bahkan saya bisa lapor balik. Karena itu bisa kategori merintangi, kita bisa gunakan pasal 13. Jadi saya mau bilang gini, tidak ada sebenarnya orang berani, tapi karena ada paham yang kuat, ada doktrin, ya, maka pasti kita terangkat. Kita tidak akan melakukan pembiaran. Saya semangatnya ke sini meskipun sakit, karena saya tahu ada yang punya idealisme, kan begitu? Bahwa kalau ada idealisme ya tinggal kita sharing. Mungkin ada yang mau bagaimana sih pengalaman-pengalamannya di teror, bagaimana ya banyak. Nah itu kalau kita punya nama di dalam melapor kasus, sekali saja kita kasih masuk dalam lapor, cepat itu, cepat. Bagaimana ketika kita melapor di kejaksaan, di kepolisian atau di Polda, bagaimana di KPK. Banyak kan orang sekarang, contoh di Makassar ini, baru habis datang di KPK melapor, membawa resi bukti laporan, dia sudah umbar-umbar di media sosial. Pada sesungguhnya ketika hanya baru mendapat resi itu belum bisa dikategorikan laporan Anda diterima. Anda cukup unsur yang tidak bisa, itu belum bisa. Kapan Anda bisa yakin bahwa laporan Anda dipandang memenuhi unsur yang cukup manakala Anda sudah menghadiri presentase atau telah terbit nomor agenda? Kalau belum terbit nomor agenda ya hati-hati, Anda bisa dilapor balik. Jadi penggiat anti korupsi itu juga harus cerdas. Makanya saya mau bilang dua hal NGO atau aktivis HM yang harus dimiliki itu matang SDM-nya. Kalau adik-adik HMB ya berkecukupan, tapi ini berkecukupan bisa lagi diperkuat berkesederhanaan, kan begitu? Jadi jangan suka memaksakan kehendak. Dan terakhir mungkin untuk sebagai pengantar, kalau Anda mau kuat sebagai aktivis harus berusaha belajar melawan sesuatu yang keliru atau salah yang menurut idealisme. Misalnya di rumah ada perbuatan salah oleh orang tua, sebagai anak yang berbakti Anda harus sampaikan ke bapak, salah itu bapak, salah ini ayah, salah ini bapak, luruskan.
Sama juga kalau di kampus, ada dosanya perintah-perintah semacam-macam apa. Harus berani bantah. Makanya saya selalu sampaikan itu, saya itu tidak suka itu kalau ada organisatoris. Saya di mana deh? Langsung bilang, siap kak perintah, saya tidak suka bahasa begitu. Tidak suka. Iya, itu terlalu permisif itu. Terus tidak cocok itu. Saya bahasa normatif saja lah, jangan. Budaya juga itu tidak terlalu menuntut sikap kita seperti kayak apa ya? Kita saja yang luruskan itu. Oke, saya kira cukup ya pengantarnya. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.